sebelumnya kita sudah punya alokasi waktu, misalnya sebelum subuh kita membaca Al-Quran, sesudah subuh kita berdiam diri membaca Al-Quran sampai terbit matahari dan seterusnya. Tapi tiba-tiba karena kesibukan sana sini semuanya sudahlah nggak apa-apa, kan ada, karena saya niatnya kan memberi nafkah kepada keluarga, sehingga saya memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan itu. Ini tentunya peringatan kepada anak pribadi, dan tentunya kami mengingatkan kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah supaya tidak lalai terhadap waktu karena kesibukan kita dunia. Kita tetap harus waspada kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk untuk ad-din kita ini. Itu adalah perjalanan waktu di mana kita seolah-olah waktu itu sangat pendek karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Tentunya ada lagi, ini yang terakhir, bagian dari terakhir dari apa yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini yang dirahmati pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah melarnya waktu atau perpanjangan waktu yang disebut dengan dilatasi waktu tadi. Kembali ke tesis di atas. Bagaimana caranya kita untuk memelarkan waktu kita tadi itu? Tentunya tidak ada kaitannya dengan fisika, tapi terkait dengan mindset kita atau pemikiran kita. Misalnya kalau kita sedang menunggu itu katanya orang adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Waktu yang seharusnya 5 menit itu seolah-olah menjadi sekian jam gitu, karena kita tidak punya apa yang dikerjakan pada waktu selama kita diminta untuk menunggu tadi itu. Kata orang barat, kill time, kita mengisi waktu longgar itu, tapi mereka menggunakan istilah membunuh waktu. Di dalam Islam konsep ini tidak ada. Nah, tentunya kalau kita mengisi waktu kita itu dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang kita sukai, waktu tadi itu bisa seolah-olah menjadi panjang. Namun di zaman modern ini karena semua serba cepat, dia menjadi seolah-olah sangat pendek. Loh iya ya, kita sudah masuk Jumat lagi. Loh iya ya, insya Allah beberapa hari lagi kita sudah masuk Ramadan, sementara kita masih mengingat-ingat Ramadan yang sebelumnya. Padahal sudah waktunya, sudah memang 1 tahun begitu sudah berlalu karena kesibukan tadi. Tapi waktu itu juga bisa melar kalau kita menunggu. Nah, di dalam menunggu ini atau kasus khususnya kita fokus pada waktu luang tadi. Bagaimana cara mengisinya supaya dia berkah, banyak manfaat pahala yang kita dapatkan dari waktu yang cukup tadi, cukup panjang. Walaupun sebenarnya secara hitungan dia sama saja dengan waktu kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya duniawiyah atau misalnya bisnis kita, tapi juga waktu yang dimana waktu itu luang. Katakanlah sama-sama 1 jamnya. Tentunya 1 jam ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan di kantor, di tempat kita berusaha, itu menjadi seolah-olah hanya beberapa menit saja. Tapi 1 jam yang sama ketika kita duduk di masjid itu sudah pegel semua sehingga capek gitu. Sehingga seolah-olah 1 jam ini kok nggak selesai gitu. Nah, tentunya kita bisa menyibukkan diri di sini, baik itu secara amaliyah pribadi maupun amaliyah jamaah. Kita bisa sama-sama mengalokasikan waktu tadi itu untuk memanfaatkan beribadah bersama, berzikir, mengingat Allah, kajian seperti ini, kepada para asatizah yang kita kenal untuk mengambil manfaat ilmunya. Karena begitu banyak memang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, mengkaji ilmu Allah, mengkaji hadis Rasulullah SAW. Tentunya kita semua bisa mengambil manfaat yang banyak, dan tentunya manfaatkan ilmu tadi sehingga tidak ada lagi istilah membunuh waktu. Bukan saja itu, dengan majelis seperti ini kita juga bisa bersilaturahim. Allah memanjangkan usia hambanya dengan salah satu caranya adalah dengan bersilaturahim. Dan disadari atau tidak, 5 waktu sehari kita bersilaturahim dengan tetangga kita, dengan saudara kita di kanan kiri kita. Kita jadi tahu yang sebelumnya misalnya Bapak A, Ibu B rajin sholat ke masjid, ternyata satu saat beliau absen. Nah, kemudian kita bisa bertanya, apakah kemarin sakit, bagaimana kabarnya, dan seterusnya. Sehingga waktu itu lagi bermanfaat, berkah, dan tentunya memanjangkan usia kita. Walaupun secara hitungan waktunya tidak ada pertambahan, tapi manfaatnya jadi jelas. Nah, sebab itu sekarang yang ingin kami sampaikan sebagai penutup, kita sebagai seorang muslim muslimah
hendaknya mulai waspada dengan waktu, mencari prioritas apa yang terbaik kemudian yang saya lakukan pada waktu ba'da sholat subuh pagi ini misalnya, atau besok sebelum sholat subuh esok hari apa yang saya lakukan. Tentunya ini perlu tadi itu kembali lagi kita perlu ilmu gitu, karena amalan yang disukai Allah misalnya sebelum waktu subuh itu apa kita perlu tahu. Kemudian amalan apa yang paling afdol setelah sholat subuh itu juga kita perlu tahu, sehingga mari kita sama-sama mengisi waktu kita sehingga tidak ada lagi waktu luang yang luput. Waktu luang yang luput itu, Pak, urusan saya banyak sehingga saya harus balas WA, itu pun termasuk menurut saya adalah kills time, membunuh waktu tadi menjadi bisa berharga, bisa memang kita mendapatkan manfaat di sana baik dunia dan akhirat kita, tapi bisa juga dia bersifat ancaman dari Rasulullah SAW tadi itu, bahwa kita lalai terhadap nikmat Allah, yaitu waktu luang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa waktu itu ada dua, bisa dia sangat cepat karena kita bingung dengan dunia kita. Waktu itu bisa berkah dan bisa panjang, kita rasakan manfaatnya karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita lakukan, dengan prioritas yang kita dahulukan, mana yang lebih afdol ibadah ini dibandingkan ibadah yang itu, karena pengetahuan kita terhadap amalan tersebut. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita semua terikat pada waktu. Pada waktunya lah kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, di mana harta kita, keluarga kita, perniagaan kita tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa bersama semoga Allah menerima seluruh amalan kita dan tentunya menghapus seluruh dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kepada Allah nanti diberi pahala yang besar dan tentunya dikumpulkan bersama Nabi SAW di jannah yang tertinggi, surga Firdaus insyaallah. Dan tentunya kami mengingatkan beberapa hari lagi kita akan insyaallah memasuki bulan Ramadan. Tentunya ini adalah waktu yang kita tidak bisa sia-siakan, waktu yang kita tidak bisa buang-buang demikian saja hanya dengan melakukan apa yang telah kita lakukan 11 bulan sebelumnya. Kita berusaha supaya kita bisa berubah di dalam madrasah Allah yang agung ini, di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, yaitu bulan Ramadan, dengan memperbanyak amalan kita, khususnya membaca Al-Quran, karena memang dispesifikkan pada bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan, adalah syahrul mempelajari Al-Quran. Demikian dari kami, semoga Allah merahmati kita semua, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan dan waktu sekali lagi untuk bertemu di bulan Ramadan, sehingga kita bisa bergembira menyambutnya, berlomba-lomba mengisinya dengan kebaikan, dan tentunya semoga kita menemui Lailatul Qadar, kemudian mendapatkan kebaikan dan diampuni dosa kita dari dosa yang sebelumnya dan yang akan datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang kita nantikan senantiasa di sepanjang waktu kita. Saya akhiri, alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.